tantangan ini tidak mudah. Maksudnya kami tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya atau pengurus sebelumnya yang mengelola ini. Presiden selalu mengatakan kepada kita, jangan pernah kita saling salah menyalahkan, mari kita lihat ke depan. Jadi ibu bapak kita yang menjadi pengecer ini kan sebetulnya orang-orang yang punya semangat yang tinggi, jiwa wirausaha yang kuat gitu kan. Nah ini kan harus didukung. Nah cara mendukungnya Bang Hariko Wibawa Satria. Benar kan Bang ya? Terima kasih Mas Nova. Saya yang terima kasih nih sudah Sama-sama. bersedia diizinkan untuk datang ke tempat kerja Abang. Baik, Setelah sekian lama ya kita mengatur jadwal, karena memang tentu saja jadwal Bang Hariko sebagai juru bicara kantor komunikasi kepresidenan sangat padat hari-hari ini. Enggak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Aman-aman Bang. Baik. Tentu saja Bang, sesuai dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya, hadirnya kita bersama Abang di sini tentu ada sesuatu yang ingin kita tanyakan nih. Dan publik tentu saja ingin tahu juga seperti apa tanggapan dari pemerintah terkait dengan isu-isu yang berkembang hari ini. Khususnya yang hari ini sedang dibahas adalah soal 100 hari kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja Bang. Apa tuh pertanyaannya? Nah, ini yang pertama. Selama 100 hari ini Bang, kalau ke publik banyak bertanya nih ya, apa sih yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo? Kan ada banyak sekali program yang beliau kerjakan dari berbagai sektor. Kalau dari Abang sendiri, apa yang ingin disampaikan untuk publik tahu? Yang apa saja sih yang dikerjakan oleh Presiden selama 100 hari ini, progresnya seperti apa? Silakan Bang. Baik, terima kasih Mas Nova. Kemudian dari Gemapos sudah bawa 2 kameramen, Mas Cahyo sama Mas siapa? Adit. Mas Adit. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mas Nova, selama lebih kurang 100 hari ini Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah melakukan beberapa kebijakan strategis. Yang pertama itu menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5%. Kemudian menurunkan biaya haji. Nah, waktu Natal dan Tahun Baru kemarin itu Presiden juga menurunkan tarif pesawat 10%, juga tarif tol, sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan liburan dengan maksimal. Kemudian selama 100 hari ini juga perjalanan dinas di akhir tahun 2024 itu juga dilakukan penghematan. Dan selama 2 bulan itu kita berhasil menghemat sebesar 3,6 triliun. Itu di akhir tahun 2024. Kemudian perjalanan dinas luar negeri sekarang ini dibatasi maksimal 3 orang untuk studi banding ya, maksimal 3 orang itu, dan itu juga harus seizin Presiden. Kemudian juga ada penghapusan utang untuk UMKM. Nah, sehari setelah Presiden kita dilantik itu beliau langsung ke Merauke, Mas Nova. Di situ setelah itu ada kebijakan bahwa untuk tahun 2025 ini kita tidak akan lagi impor beras, jagung, gula, dan garam. Nah, mudah-mudahan kita bisa swasembada pangan di tahun depan atau di tahun 2027. Intinya secepatnya. Ini program yang sangat prioritas bagi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Kemudian juga diresmikan 37 proyek terkait dengan ketenaga listrikan. Kemudian yang sama-sama kita lihat juga sudah berjalan makan bergizi gratis ya. Di nanti kita masuk ke situ juga. Provinsi. Ya. Kemudian hal yang juga sudah dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, kemarin kita lihat cukup ramai ya protes-protes terkait dengan PPN, pajak. Ya. Pajak itu naik 1%. Nah, PPN dari 11 ke 12%.
Nah, sehari sebelum kenaikan pada 31 Januari 2024, itu Presiden mendatangi Kementerian Keuangan. Kemudian Presiden mengumumkan bahwasanya PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Nah, sehingga sekarang kita tidak merasakan kenaikan PPN. Kemarin saya datang ke sebuah kampus, saya tanyakan kepada seluruh yang hadir mahasiswa apakah merasakan kenaikan PPN, tidak merasakan kenaikan PPN. Intinya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden tidak ingin ya masyarakat ini merasa terbebani. Kita juga menghemat uang negara sebesar 6,7 triliun selama lebih kurang 100 hari ini dari pencegahan korupsi. Kemudian kalau terkait judi online itu ada lebih kurang 6 juta konten dan situs yang ditutup, termasuk juga yang dilakukan oleh Bapak Wamen Angga kemarin menegur ya aplikasi Jagat ya. Iya. Yang soal koin itu kan. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini harga gabah juga ya, harga gabah kering itu kan 6.500 ya kalau nggak salah. Intinya Presiden ingin mensejahterakan ibu bapak kita, para petani ini. Kemudian kita sama-sama melihat ya situasi hari ini aman, kondusif. Tentu saja ini bukan hanya pencapaian dari Presiden Prabowo, tapi juga pencapaian dari Presiden Jokowi, Presiden SBY, Ibu Megawati, Gus Dur, semuanya, semua presiden-presiden sebelumnya berkontribusi untuk situasi damai hari ini. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwasanya kita harus menghormati presiden-presiden sebelumnya, karena sekali lagi situasi damai, rukun, gotong royong yang kita nikmati hari ini juga merupakan prestasi dan pencapaian dari presiden-presiden sebelumnya begitu. Oh, cukup banyak ya kalau dipaparkan ya Bang ya. Banyak sekali karena ada banyak kementerian yang bekerja keras, yang punya prestasi, namun tidak mungkin waktunya tidak cukup menyampaikannya. Tadi menarik soal Bang, efisiensi anggaran sama program makan bergizi gratis yang tentu saja itu sangat-sangat menjadi sorotan hari. Nanti kita masuk ke situ. Tapi kita mau bahas atau mau tanyakan, mungkin Abang sudah banyak mau bercerita atau menjelaskan di platform-platform media dan lain sebagainya soal kasus yang terbaru, yaitu soal tata kelola distribusi LPG 3 kg. Nah, itu gimana tuh Bang hari ini? Kan akhirnya setelah Kementerian SDM memberikan larangan, akhirnya Presiden menginstruksikan untuk kembali memberikan pengecer dengan catatan ya menjadi subpangkalan untuk bisa menjual kembali gas LPG. Ini apa sebenarnya maksud Pak Presiden sebenarnya? Gimana tuh Bang? Ya, Presiden kita prinsipnya melindungi semua masyarakat. Jadi Presiden itu benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat dan ingin melindungi masyarakat, termasuk para ibu bapak kita, para pembeli gas LPG 3 kg, termasuk ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang menjadi pengecer ini. Nah, karena ada laporan memang dari masyarakat bahwasanya mereka membeli harga LPG mahal sekali. Oh iya, dari harga juga ya. Kemudian ada laporan juga dari masyarakat bahwa LPG 3 kg bersubsidi yang mereka terima itu isinya tidak penuh atau dioplos. Nah, kemudian ada laporan juga dari masyarakat bahwasanya mereka ketika membeli LPG itu sudah tidak ada karena dibeli oleh orang yang justru tidak berhak. Nah, makanya nggak tepat sasaran lah ya. Ya. Jadi tujuan penataan distribusi LPG 3 kg ini sebetulnya untuk melindungi masyarakat, ya, untuk kebaikan masyarakat. Namun memang ini tantangan ini tidak mudah. Maksudnya kami tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya atau pengurus sebelumnya yang mengelola ini. Presiden selalu mengatakan kepada kita, jangan pernah kita saling salah menyalahkan, mari kita lihat ke depan. Nah, perbaikan tata kelola ini memang membutuhkan
kesabaran, kemudian sedikit ketidaknyamanan. Artinya memang sekali lagi perbaikan tata kelola ini untuk ya melindungi masyarakat. Nah, kemudian kalau misalnya seandainya distribusi LPG bersubsidi 3 kg ini tidak tepat sasaran, maka sudah dihitung di hari anti korupsi kemarin tanggal 9 Desember 2024 disampaikan di situ potensi kerugian negara itu 50 triliun. Wah. Nah, 50 triliun itu uang masyarakat. Jadi kan uang rakyat ini digunakan untuk mensubsidi masyarakat. Nah, ini harus tepat sasaran. Jadi jangan sampai misalnya ada, ini mohon maaf ya, kami berikan contoh misalnya ada satu usaha yang besar, yang sudah kaya, yang sudah bagus, kemudian dia punya banyak karyawan, kemudian karyawannya ini disuruh mendatangi salah tempat penjualan LPG, entah di mana, entah di pengecer atau di mana. Kemudian mereka menggunakan memasak dengan LPG 3 kg bersubsidi ini. Ini kan tidak boleh. Ini kan memang LPG 3 kg bersubsidi ini untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, kecuali memang untuk rumah tangga yang membutuhkan itu baru boleh. Nah, ini memang membutuhkan perbaikan, membutuhkan waktu. Jadi sekali lagi ketika ada sedikit ketidaknyamanan, ya tentu kita akan bisa melewati ini dengan baik, tapi hasilnya nanti akan sangat nikmat. Ya. Gini Bang, kan ada tuh yang mengeluh kenapa belinya pakai KTP. Nah, justru dengan pembelian dengan menggunakan KTP itu akan memudahkan pendataan. Si pembeli akan lebih bertanggung jawab bahwa dia memang orang yang berhak untuk mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg itu. Oke. Tindakan instruksi yang diambil oleh Presiden kemudian untuk mengembalikan pengecer itu memang banyak mendapat apresiasi, tentu saja. Tetapi yang jadi pertanyaan, nah ini kan memang kalau alasannya atau niat utama dari kebijakan kemudian untuk mengatur ulang tata kelolanya ini kan sebenarnya bagus, tapi kemudian akhirnya timbul dinamika. Nah, yang jadi pertanyaan di sini gini Bang, Presiden kan sudah instruksi nih mengembalikan pengecer. Lalu proses tata kelola atau pengaturan tata kelola LPG ini apakah tetap dijalankan? Atau diinstruksikan ya udah pengecer ini? Atau nanti kebijakannya seperti apa? Apakah berjalan paralel dengan pengaturan ulang ini dengan melibatkan pengecer sebagai sub pangkalan? Itu gimana Bang? Jadi ibu bapak kita yang menjadi pengecer ini kan sebetulnya orang-orang yang punya semangat yang tinggi, jiwa wirausaha yang kuat gitu kan. Nah, ini kan harus didukung. Nah, cara mendukungnya pemerintah menaikkan status mereka dari pengecer menjadi sub pangkalan. Nah, sehingga statusnya menjadi lebih naik, lebih tertata. Mereka sudah berusaha dengan baik. Nah, kemudian untuk mereka dari pengecer ke sub pangkalan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi jumlahnya lebih kurang sekitar 375.000. Ibu bapak kita yang sebagai pengecer ini nanti naik statusnya menjadi sub pangkalan. Nah, kemudian dengan itu akan lebih tertata. Karena sekali lagi kalau tidak tepat sasaran LPG bersubsidi 3 kg ini, maka sekali lagi potensi kerugian negara itu 50 triliun. Nah, ini yang kita jaga-jaga. Jangan sampai orang yang tidak berhak justru yang menikmati ini. Nah, jadi masyarakat kalau kami lihat itu sangat mengapresiasi kebijakan ini. Tapi kami bukan hanya tidak terbuai hanya dengan apresiasi itu, karena kami juga sangat mendengar, pemerintah sangat mendengar kritik dan saran dari masyarakat. Justru kritik-kritik dan saran dari masyarakat itulah, sekeras apapun itu akan menjadi energi yang sangat bagus untuk perbaikan distribusi LPG 3 kg ini.
Oke, berarti tetap pengaturan itu tetap jalan sambil pengecer ini diberikan izin kembali untuk menjual dengan menjadi subpangkalan. Kan itu kan? Ya. Oke, Bang. Bicara 100 hari kinerja Pak Presiden Prabowo, tentu saja tidak lepas dengan program prioritas. Yang salah satunya kemarin menjadi perbincangan, bahkan ini bisa jadi perbincangan terus-menerus, soal program makan bergizi gratis. Nah, kemarin kan sudah berjalan sampai hari ini. Kira-kira seperti apa implementasi dan adakah tantangan-tantangan khusus yang dihadapi Presiden sebagai juru bicara? Apakah ada laporan-laporan tertentu yang kemudian akhirnya menjadi catatan untuk disikapi sehingga implementasinya akan lebih baik? Itu seperti apa, Bang? Bisa diceritakan? Ya, ini program makan bergizi gratis ini sudah dimulai 6 Januari 2025 kemarin, sesuai dengan janji Presiden. Secepat mungkin hal ini dilaksanakan dan sudah berlangsung di 31 provinsi, kemudian di sekitar 250 dapur makan bergizi gratis, atau kita menyebutnya SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Nah, ini juga sudah melahirkan lapangan pekerjaan. Karena di setiap dapur makan bergizi gratis itu ada 50 orang saudara-saudara kita yang bekerja, dipimpin oleh 3 orang anak muda. Nah, anak muda ini ada yang menjadi kepala dapur atau kepala unit, kemudian ada yang menjadi ahli gizi, ada yang menjadi akuntan. Ini sejauh yang kami lihat di lapangan ini rata-rata usianya di bawah 40, rata-rata di bawah 35, bahkan ada yang di bawah 30. Masih sangat bersemangat dan bahkan beberapa ya lulusan kampus-kampus hebat, lulusan luar negeri. Artinya mereka sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ya. Kemudian hampir 40% melibatkan UMKM dalam proses pembelian bahan-bahan ini, dan memang sekali lagi ini belum berjalan di seluruh Indonesia. Nah, ini kan bertahap gitu ya. Artinya sekarang sudah di 31 provinsi, sudah melayani lebih kurang 650.000 penerima manfaat setiap hari. Nah, tentu banyak kritikan, saran dari masyarakat. Tapi sekali lagi kami tidak pernah melihat ada ketidaksukaan, apalagi kebencian dari masyarakat terhadap program ini. Semua mencintai program ini karena memang ini semua kita sudah menyadari bahwa ini kan untuk pemenuhan gizi ya. Dan ini memang secara bertahap dilakukan. Jadi kritik dan saran itu ya ini sama seperti kita aplikasi di handphone kita, ya kan? Dulu kan awal mulanya muncul map itu kan juga banyak salah-salah. Tapi semakin banyak diberikan kritik, itu justru akan semakin menyempurnakan program ini gitu. Nah, ada kekhawatiran nih Bang. Ini kan kalau bicara makan bergizi gratis tentu saja tidak lepas soal anggaran. Nah, ini ada kekhawatiran soal kesiapan anggaran dari pelaksanaan makan bergizi gratis. Nah, apakah kemudian dari pemerintah ini bisa menjamin bahwa program makan bergizi gratis ini tidak nanti menjadi beban fiskal di masa depan? Kira-kira gimana, Bang? Ya, Presiden, semua wawancara Presiden Prabowo sejak 18 tahun yang lalu menunjukkan kebenarannya. Artinya Presiden sangat meyakini bahwa program ini mampu dilaksanakan untuk seluruh penerima manfaat gitu. Dan kita sudah melihat hari ini kebulatan tekad dari Presiden dan seluruh anggota Merah Putih, Kabinet Merah Putih, bahwa ini mampu dilaksanakan. Nah, untuk tahun 2025 itu memang target penerima manfaatnya itu sebanyak lebih kurang 15 sampai 17,5 juta orang. Dan Presiden ketika melihat media sosial ada yang mengucapkan terima kasih, namun ada juga yang menyampaikan belum mendapatkan makan bergizi gratis. Berarti Pak Presiden mantau juga langsung ya? Ya, sehingga Presiden mengadakan rapat terbatas dan
mengupayakan untuk tahun 2025 ini bisa seluruh penerima manfaat itu mendapatkan makan bergizi gratis. Dan program ini sekali lagi merupakan investasi ya, investasi yang sangat bagus ya. Ada seorang ekonom ternama dunia mengatakan bahwasanya investasi untuk nutrisi untuk jangka panjang ini sangat menguntungkan bagi si penerima manfaat maupun bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Ya, misalnya begini, seperti Mas Nova atau anaknya Mas Nova, kalau hari ini dia, dan saya yakin hari ini diberikan makanan yang bergizi, kemudian olahraga, kemudian tidak main HP kebanyakan gitu kan. Nah, kita mudah-mudahan anaknya Mas Nova, anaknya saya itu waktu TK-nya sehat, SMP-nya sehat, SD, SMA nggak pernah masuk rumah sakit, pas kuliah nggak pernah masuk rumah sakit, kemudian usianya bisa mencapai melebihi 70 atau bahkan bisa 80. Nah, jadi ketika orang sejak dalam kandungan sudah diperhatikan oleh negara, bahkan dia bisa tidak sakit selama-lamanya, ini kan jauh luar biasa kan, sangat bermanfaat. Nah, itulah memang ini kita harus berpikirnya panjang, karena hari ini kita sama-sama berterima kasih sama Kementerian Kesehatan yang sudah memberikan data dan para peneliti di lapangan. Intinya sekarang itu ada sekitar 41% anak-anak kita ini yang tidak sarapan. Bahkan ada data yang menyebutkan 65%. Bahkan ada yang menyebut 66% anak-anak kita tuh makan dengan gizi yang rendah. Itu satu. Yang kedua, pengetahuan tentang gizi ya. Saya meskipun dibilang sama orang, "Oh, kamu ini bergelut di dunia komunikasi ya." Iya, memang saya bergelut di dunia komunikasi dan informasi. Tapi jujur aja, saya banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang saya justru baru tahu. Terus terang aja. Misalnya, oh ternyata kalau ini kebanyakan berbahaya. Ternyata kalau saya terus-menerus tidur di atas jam 11 itu berbahaya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang justru saya dapatkan baru-baru ini. Nah, jadi literasi gizi itu maksudnya pelajar kita, para orang tua, atau bahkan kita sendiri yang di podcast ini juga perlu belajar bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, dan itu semuanya masuk dalam program makan bergizi gratis itu. Jadi anak-anak diajarin kalau kamu makan ini manfaatnya ini manfaatnya ini. Itu satu. Yang kedua, juga nanti mudah-mudahan pada tanggal 10 Februari itu nanti ada juga program cek kesehatan gratis. Ini program cek kesehatan gratis yang terbesar sejak adanya negara Indonesia ini. Sekali lagi kami sampaikan, ini yang terbesar, dan untuk mengecek kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, nah untuk tahun 2025 ini untuk 60, lebih kurang untuk 60 juta orang. Ini bukan cek kesehatan, ini cek kesehatan lengkap. Kalau di luar, kalau cek kesehatan itu rata-rata kan ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta. Nah ini ya. Nah, kalau misalnya ya, kalau kita berpikir yang aneh-aneh, kalau negara tidak peduli, ngapain negara mau minta-minta masyarakat untuk mengecek kesehatan gratis? Biarin aja kan begitu kan. Nah ini juga, tapi kan tidak seperti itu. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto selalu berpikir bagaimana setiap sumber daya manusia ini mengenal dirinya sendiri. Nah, kita kebanyakan rajin cek servis sepeda motor, servis sepeda, servis mobil, tapi kadang-kadang kita lupa ngecek kesehatan diri kita sendiri. Nah, harapannya seperti apa? Harapannya kalau kita tahu orang tua kita itu ada jantung atau ada diabetes atau ada berbagai macam penyakit kardiovaskular lainnya, itu pencegahannya bisa lebih dini. Kenapa begini? Karena data dari Kemenkes itu ada sekitar 600.000 orang ya.
600.000 orang meninggal dunia setiap tahun di Indonesia karena penyakit kardiovaskular ini, jantung dan lain sebagainya gitu. Ya, saya tidak tahu kalau di grup WA-nya Mas Nova ya, tapi di grup WA saya ada teruslah ucapan duka itu, entah siapa yang meninggal, entah siapa yang meninggal. Kalau ditanya kenapa meninggal, Penyakit. iya rata-rata itu ya, jantung, apa, stroke dan lain sebagainya gitu. Oke Bang, lanjut soal itu ya. Mungkin kita bisa gini lagi soal anggaran, karena ini juga berkaitan ya. Kemarin Pak Presiden dengan tegas menginstruksikan seperti yang Abang sampaikan, melakukan penghematan. Nah, penghematan anggaran mulai dari perjalanan dinas dan lain sebagainya di seluruh kementerian, dan angkanya cukup besar untuk penghematan. Yang jadi pertanyaan Bang, apakah kemudian langkah penghematan ini salah satunya untuk memenuhi anggaran makan bergizi gratis? Atau gimana Bang masalah penghematan ini? Ya, jadi penghematan anggaran untuk kementerian dan lembaga ini adalah untuk rakyat ya. Jadi kalau sudah untuk masyarakat, maka kita harus siap, kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, penghematan anggaran ini dalam rangka salah satunya perluasan lapangan kerja, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga program swasembada pangan, kemudian juga berbagai program lainnya. Nah, kaitannya dengan makan bergizi gratis tadi udah kami sampaikan, intinya program makan bergizi gratis ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, kemudian menghadirkan pekerjaan, kemudian uang itu berputar ya. Jadi uang dari sebesar kira-kira di sekitar dapur itu nanti uang itu akan berputar 8, 9 bahkan bisa 10 miliar ya setiap tahun itu ya, perputaran uang ya. Belum lagi ini menghidupkan supplier ya. Bayangkan kalau misalnya dalam satu hari itu, artinya kan kita butuh sekitar 83, kalau menunya apa yang ada di setiap daerah misalnya telur gitu kan. Artinya kan itu membutuhkan 83 juta telur. Ya kan, belum lagi ekonomi lainnya juga akan bergerak ya. Dagang sayur. Saya banyak membaca pendapat para ahli itu, ketika ini sudah berjalan dengan baik ini akan menghidupkan banyak hal. Tapi apapun itu, intinya dukungan masyarakat terhadap penghematan anggaran ini kami merasakan. Artinya ada hal-hal memang yang menurut pengecekan Presiden itu seharusnya memang sudah tidak dilakukan lagi. Misalnya seremonial yang memang pengulangan. Kemudian hal-hal yang harusnya sudah tinggal dikerjakan, kemudian masih diseminarkan gitu. Jadi banyaklah seperti kami sampaikan di awal tadi, baru 2 bulan saja kita sudah bisa hemat 3,6 triliun dari perjalanan dinas. Dari perjalanan dinas saja? Ya, itu 2 bulan di akhir tahun 2024. 3,6 triliun itu kan artinya kalau 1 triliun itu 1.000 miliar ya. Artinya kalau uang 3,6 triliun itu kan sudah berapa sekolah yang bisa diperbaiki, ya kan? Oh, untuk perbaikan sekolah juga. Artinya kalau ada orang misalnya nih yang menghabiskan anggaran tanpa ada manfaatnya, Pak Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa saat ini sekolah masih banyak yang rusak, ya kan, masih banyak orang usia 60 tahun ke atas itu bekerja, dan kalau kita lihat datanya kan 53% sekolah dasar itu rusak, ruangan kelasnya, belum toilet dan segala macam. Di tahun 2025 ini juga akan ada rehabilitasi, renovasi, perbaikan sekolah. Berarti arahnya penghematan anggaran itu juga bawa ke situ? Ya, artinya penghematan anggaran ini
bagaimana anggaran itu betul-betul untuk sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi satu hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sejak 18 tahun yang lalu, Presiden itu betul-betul tidak ingin melihat ada pelajar yang mengatakan lapar atau kelaparan. Itu Presiden sangat tidak bisa melihat itu. Jadi apa sebetulnya yang melatar belakangi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto terkait dengan makan bergizi gratis ini gitu kan? Salah satunya adalah jiwa kepemimpinan ya. Jadi bagi orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu, kalau melihat seorang anak itu atau sebuah generasi, dia selalu berpikir bagaimana ini menjadikan generasi yang sukses, generasi emas. Presiden kita selalu ketika melihat orang lain atau melihat siapapun, bagaimana menyukseskan orang ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau dilakukan penghematan dengan dasar-dasar yang tadi, mungkin itu kan tujuannya memang bagus kalau bisa dilihat. Tetapi kementerian-kementerian dan lembaga kan pada dasarnya juga punya program-program kan. Apakah itu nanti tidak menghalangi program yang memang sudah direncanakan ketika anggarannya dihemat, ternyata ada program yang tidak bisa dijalankan. Nah, apakah ada pertimbangan ke situ juga dalam penghematan ini? Iya, sejauh ini kami belum mendengar itu secara resmi ya. Kalau ada misalnya keluhan dari kementerian maupun lembaga, namun yang kami lihat selama ini sejauh ini adalah para menteri, wakil menteri itu memahami substansi, memahami tujuan dari kebijakan Presiden untuk melakukan penghematan anggaran gitu. Jadi itu yang sangat mengembirakan, artinya perintah atau arahan Presiden itu dipahami apa sebetulnya tujuannya ini. Nah, itu menurut kami sudah sampai di benak, di kepala para menteri, para wakil menteri. Intinya Presiden ingin penghematan anggaran ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat gitu. Oke. Bicara soal kementerian dan lembaga nih, baru-baru ini juga soal, kita juga tidak lepas soal kinerja menterinya. Kan? Nah, belakangan ini kan banyak sekali ada dinamika yang dilakukan oleh menteri-menteri dan kepala lembaga yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Yeah. Nah, seperti misalnya kasus kebijakan LPG tadi, bukan yang menjadi sorotan adalah menteri juga. Kemudian soal hal-hal yang lain seperti pagar laut yang disorotan, KKP, ATR, BPN. Kemudian ada menteri Mendikti Saintek juga ada sorotan. Dan pas kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan pidato dengan tegas, memberi peringatan kepada para pejabat negara termasuk menteri dan kepala lembaga untuk tidak main-main, ataupun memberi peringatan siapa yang bekerja tidak sesuai dengan visi, tidak mau sejalur dengan arus besar kita ini, gitu, akan digeser. Nah, apakah ini sikap yang ditunjukkan Pak Prabowo untuk memberi kode bahwa ada kemungkinan reshuffle? Kira-kira begitukah arahnya, atau ini hanya sekedar evaluasi atau apa? Ya, baik. Mas Nova, mengenai evaluasi, catatan, apalagi reshuffle terhadap ibu bapak kita yang hari ini di Kabinet Merah Putih, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi Presiden kita diberikan mandat oleh masyarakat, dan kita melihat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu kalau merupakan presiden dengan jumlah suara yang terbesar dalam sejarah pemilu. Artinya mandatnya sangat besar, kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Kemarin keyakinan itu mencapai 90%, kepuasan mencapai 80%. Artinya kepercayaan terhadap Pak Prabowo ini begitu tinggi. Oleh karena itu sekali lagi, mengenai evaluasi itu hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Namun seperti yang kita lihat ya sejauh ini,
Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu meyakini ibu bapak kita yang hari ini diberikan amanah di Kabinet Merah Putih ini merupakan orang-orang yang mampu menjalankan Asta Cita, kemudian program hasil terbaik cepat maupun program-program lain untuk masyarakat yang ada dalam visi dan misi Presiden. Namun sekali lagi mengenai evaluasi reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, berarti evaluasi tetap dijalankan meskipun kita tidak tahu kan, artinya entah ujungnya reshuffle itu sepenuhnya hak Pak Prabowo. Oke. Pasti Presiden sangat memahami karena beliau sudah panjang dalam dunia kepemimpinan, pasti memahami. Oke. Gini Bang, selain kasus atau bukan kasus ya, kinerja dari para pembantunya dari kementerian maupun lembaga yang kemudian banyak mendapat sorotan, ada juga isu-isu yang hari ini juga menjadi sorotan yang diharapkan mampu dikerjakan oleh Pak Presiden, yakni soal penegakan hukum. Abang tadi sempat menyinggung soal penegakan korupsi yang akhirnya bisa menyelamatkan uang negara sekian triliun. 6,7 triliun. Selama 100 hari ini. Selama 100 hari. Oke. Nah, ke depan nih Bang, seperti apa kalau tindakan atau langkah-langkah strategis yang dilakukan Presiden untuk kemudian menjamin penegakan hukum itu berjalan seadil-adilnya? Kalau kita tidak bisa memungkiri bahwa komentar publik hari ini, pengamat dan lain sebagainya, banyak menyoroti soal kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia dan kasus-kasus sosial lainnya. Nah, kira-kira nih, apa langkah strategis Pak Presiden selanjutnya setelah 100 hari ini kan sudah membersihkan korupsi dengan menghemat dan menyelamatkan dana ya. Ke depan seperti apa langkah strategis Presiden terkait dengan penegakan hukum di Indonesia? Seperti apa komitmennya kira-kira? Ya, yang pertama 100 hari ini modalnya sangat besar. Tadi udah kami sampaikan dalam tempo 2 bulan Presiden kita berhasil menghemat uang negara sebesar 3,6 triliun terkait dengan perjalanan dinas. Artinya kan Kabinet Merah Putih kompak. Karena kekompakan itulah berhasil menghemat 3,6 triliun. Nah, kami meyakini setelah 3 bulan ini kekompakan ini akan terus berjalan sehingga berbagai terkait masalah hukum dan lain sebagainya juga mampu kita perbaiki. Dan Presiden terus mengingatkan para penegak hukum semuanya lah. Jadi Presiden kita mengatakan mari kita bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Nah, artinya Presiden sangat memahami bahwa masyarakat ini banyak sekali memberikan bantuan berupa kritik dan saran gitu. Kemudian Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Kemudian Presiden juga mengatakan jadi prinsip perjuangan Pak Prabowo itu ada beberapa hal ya terkait dengan ini. Di antaranya adalah beliau mengatakan tidak mungkin sebuah negara itu sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Kemudian Presiden juga mengatakan tidak ada negara yang maju atau yang berhasil bangkit tanpa persatuan dari para elit maupun pemimpinnya. Nah, sikap beliau sudah cukup tegas, bahkan disampaikan kemarin, saya tidak perlu menyebutkan kasusnya, intinya sampai Presiden itu mengatakan seharusnya koruptor ini segini hukumannya. Oke, ya. Itu menurut 50 tahun lah. Kebanyakan orang sudah menunjukkan betapa Presiden kita, artinya kan Presiden tidak mengintervensi hukum, Presiden hanya menunjukkan bahwa sebagai kepala negara beliau punya sikap yang sangat tegas terkait dengan pemberantasan korupsi ya. Karena kalau korupsinya tidak seperti sekarang ya, maksudnya kalau korupsinya itu dulu itu kita sudah berhasil memberantas korupsi, mungkin uang negara kita sudah
lebih banyak hari ini dan lebih bisa untuk memberikan makan bergizi gratis gitu. Tetapi karena dulu-dulu banyak korupsi, tetapi kan presiden juga punya prinsip dalam hal ini. Kan presiden mengatakan kita tidak perlu menyalahkan masa lalu, si A, si B, presiden ini, presiden ini. Nah, karena menurut Presiden Prabowo justru kita jadikan pelajaran. Nah, mari kita melihat ke depan, ini sama-sama kita perbaiki. Nah, karena ini bukan kesalahan 1-2 orang. Nah, presiden sangat bijak sekali, beliau mengatakan ini kesalahan kolektif kita bersama gitu. Jadi tidak beliau mencontohkan ya. Jadi presiden kita ini mencontohkan kepada ya mungkin kepada ibu bapak kita hari ini yang menjadi kepala daerah. Jadi harus lakukan sesuatu, ambil yang baik dari kepemimpinan yang sebelumnya. Tentu Bang, publik selalu berharap dan memberikan keyakinan dan harapan mereka kepada kinerja Pak Presiden, khususnya soal kasus-kasus hukum ini. Karena kalau boleh mengutip mantan Menko Polhukam bahkan pernah menyebut bahwa kan satu sektor saja kalau korupsinya berhasil berantas di sektor tambang misalnya, Pak Mahfud pernah bilang itu bahkan uangnya yang bisa diselamatkan itu sangat-sangat besar, bahkan bisa diberikan per kepala sekian puluh juta. Karena saking besarnya korupsi di satu sektor saja, apalagi sektor-sektor lainnya bisa diselamatkan semua. Tentu publik berharap itu, masyarakat Indonesia berharap langkah tegas dan konkret serta komitmen yang kuat dari Presiden serta para pembantunya tentunya. Nah, ini Bang, pertanyaan terakhir soal Abang kan sebagai juru bicara kantor kepresidenan. Tentu kalau dari Abang sendiri, apa hal yang ingin atau pesan apa yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat mewakili pemerintah terkait dengan kerja-kerja pemerintah baik dari 100 hari maupun kerja-kerja di tahun-tahun berikutnya? Abang bisa lihat kamera itu. Ya, yang pertama untuk kami pribadi dulu. Jadi intinya kita sudah melihat ya dari sejarah-sejarah yang ada, sudah terbukti bahwasanya tidak ada yang manusia itu yang bisa hidup selamanya. Artinya hidup kita pendek, tetapi kan usia negara ini sangat panjang. Jadi jangan sampai usia kita yang pendek ini, yang hanya kadang sampai 70 sampai 80 tahun ini, itu merugikan nasib negara yang begitu panjang ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kita jangan sampai korupsi, jangan sampai merugikan negara. Karena keuntungan yang kita peroleh tidak sebanding dengan kerugian panjang yang dialami oleh negara ini gitu. Kemudian yang kedua, narasi positif ya. Narasi positif itu adalah apa yang disampaikan oleh masyarakat itu mendorong perbaikan. Jadi kita sangat beruntung berada di Indonesia. Ini kebebasannya sangat tinggi, masyarakat bisa menyampaikan apapun di media sosial, kritik, saran, masukan, itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat untuk menuju Indonesia maju. Jadi salah satu yang mempercepat Indonesia maju adalah, di antara yang mempercepat kita menuju Indonesia emas adalah kritik dan saran dari masyarakat, dari akademisi, dari para pemuka agama maupun dari podcast-podcast seperti Gemapos ini. Namun yang kita hindari adalah disinformasi, fitnah dan kebencian. Jadi sekali lagi kita ini sudah mendapatkan warisan yang sangat besar dari para leluhur kita. Warisannya adalah hidup rukun dan damai. Jadi warisan kita bisa hidup rukun dan damai ini harus kita jaga. Ini harta terbesar kita, salah satunya hari ini adalah kerukunan, kedamaian. Kita bisa pergi kemanapun di Indonesia ini dengan rasa aman. Apapun agama kita, apapun suku kita pergi kemanapun itu harus merasa aman. Nah ini yang harus sama-sama kita jaga. Makanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto selalu membangun kesadaran bahwasanya Indonesia ini negara yang majemuk, negara yang beragam. Ini harus kita syukuri, harus kita rayakan, harus kita hormati. Ya, jangan sampai ada langkah-langkah kita
yang membuat warisan berupa kerukunan, perdamaian ini, hidup kebahagiaan ini menjadi rusak begitu. Dan kita optimis kita mampu menjaga warisan ini. Oke, terima kasih Bang Hariko atas waktunya dan diizinkan untuk datang. Terima kasih, sama-sama. Nanti mungkin isu-isu lainnya kita bisa ngobrol lagi dan berdiskusi lagi. Jadi itu kawan-kawan diskusi kita bersama juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Bang Hariko Wibawa Satria terkait dengan berbagai isu khususnya soal 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto. Saksikan terus YouTube Gema Pos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.